Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Cindy Rahmawati, Andika Pratama, Zulpita Nada, Tika Wulansari, dan Nandah Brahmana. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada dalam filsafat ilmu. Aliran-aliran dalam filsafat ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama aliran realisme, kedua aliran rasionalisme, yang ketiga aliran empirisme, dan yang keempat aliran positivisme. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkatan kemiripan ataupun keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Aliran yang mengusung ide tersebut disebut naturalisme. Tema dan wacananya yang realistis bukan gambarnya, meskipun gambaran realistis naturalis tempatnya. Sejalan dengan ide penggambaran realistis yang ingin dicapai oleh penggerak ini. Kemunculan realisme. Royal Academy of Fine and Sculpture adalah mendominasi sirkulasi produk kesenian di Prancis selama hampir 2 abad. Prancis adalah kebudayaan seni yang paling unggul di dunia pada masa itu. Berasumsi untuk menjaga keunggulannya, Akademi Seni Prancis menetapkan standar-standar tertentu untuk karya seni di seluruh Eropa. Salah satu caranya adalah dengan memberikan berbagai pelatihan untuk para seniman muda berbakat dan memilih karya yang layak dipamerkan di Galeri de Paris Salon. Ciri aliran realisme yang pertama, mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh rakyat kebanyakan. 2. Menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. 3. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. 4. Realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan ataupun dramatis ala romantisme. 5. Memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya ataupun natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukis. 6. Tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah ataupun pakaian mahal seperti kaum bangsawan. 7. Subjek terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan, misalnya mengangkat peristiwa tragisnya perang yang hasilkan oleh permainan politik kelas atas melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya. Tokoh penting dan contoh lukisan aliran realisme. Gustave Courbet adalah salah satu penyetus munculnya aliran seni rupa realisme di pertengahan abad ke-19. Ia menolak gaya klasik ataupun dominasi akademi seni di Prancis. Karyanya berfokus pada realitas fisik benda-benda yang diamati, walaupun kenyataan itu dinilai tidak indah dan memiliki muatan yang dianggap terlalu kompleks. Aliran rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa akal, pikiran, atau resiko adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. Menurut seorang tokoh rasionalisme, yaitu Plato, mengatakan bahwa pengetahuan diri atas penangkapan aspek-aspek dari dunia sekitar kita. Aspek-aspek itu bersifat menetap dan telah ada pada kita. Itulah yang disebut dengan idea. Oleh karena itu, belajar menurutnya bukanlah memperoleh pengetahuan baru, akan tetapi menyadarkan kita kepada pengetahuan yang ada pada kita. Dengan kata lain, memperoleh pengetahuan itu pada hakikatnya adalah mengingat kembali. Contohnya, bagaimana kita dapat membuat segitiga 2 kali lebih besar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengingat prinsip-prinsip ilmu ukur yang ada pada diri kita. Selanjutnya, tokoh rasionalisme yang lain, Descartes, mengatakan bahwa ia selalu meragu-ragukan sesuatu. Menurutnya, segala pengetahuan yang dimilikinya selalu meragukannya. Dengan kesangsian terhadap kebenaran, maka Descartes memutuskan untuk mempersoalkan segala sesuatu dengan metode kesaksian, yaitu dimulai dengan kesaksian
yang sistematik tentang sesuatu dan berusaha untuk mendapatkan apa yang mustahil dapat disangsikan. Descartes juga menemukan kriteria pengetahuan yang tidak diragukan lagi, sehingga tercapai pada suatu kepastian yang didambakannya. Untuk tercapainya suatu kepastian, ia mengajukan suatu tes. Descartes mengatakan bahwa kalau saya menemukan satu segi saja dari pengetahuan yang meragu-ragukan saya, maka saya akan menolak pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Karena pengetahuan itu dipandangnya tidak kokoh, tidak memenuhi 3 macam kriteria yang dikemukakannya, yaitu 1. Apa yang disebut silap mata, yaitu sebagai manusia pasti ada keterbatasan dari alat indera dimilikinya. 2. Berkhayal atau bermimpi, yaitu bahwa manusia dapat tidak sadar dan bermimpi. Dengan demikian, kita tidak bisa menjamin bahwa manusia tidak bermimpi atau tidak sadar pada suatu saat. Jadi, dunia kita ini, baik dunia jaga maupun dunia impian, selalu didasarkan pada aturan tertentu. 3. Manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi siapa yang menjamin bahwa Tuhan itu memberi kemungkinan pada manusia dapat mengalami sesuatu yang benar? Maka demikian ucapan Descartes itu tidak sesuai dengan keyakinan agama bahwa Tuhan Maha Sempurna dan Maha Kuasa. Karena pengetahuan melalui alat indera tidak memuaskan Descartes, maka ia sampai pada suatu kegelisahan. Ia mengatakan bahwa kerap kali keyakinan yang suatu pada diri kita yang disenangi ternyata tidak benar. Namun bagaimana Descartes sampai kepada kepastian bahwa ia berpikir maka ia ada, yaitu bahwa manusia itu adalah makhluk berpikir. Mengapa hal itu dianggap mutlak dan tidak pasti? Descartes menjawab, ia memperoleh kepastian itu karena hal itu bagiannya sudah jelas dan tegas, atau tidak meragukannya lagi. Pengertian jelas dan tegas yang dimaksudkan Descartes adalah sebagai berikut. Saya akan menyebut sesuatu dengan tegas kalau hal itu dapat saya batasi pada hal yang jelas itu, dan dapat dibedakannya dari hal-hal yang lain. Pengetahuan itu baru jelas bila telah menjadi masalah bagi kita, dan ia akan menjadi tegas apabila dapat dibatasi pada hal-hal yang jelas dari pengetahuan itu. Selanjutnya, Descartes mengemukakan bahwa untuk mencapai kebenaran yang mutlak itu harus ada yang menjamin. Yang menjamin itu dikatakannya adalah Tuhan. Menurut Tuhan adalah ide tentang makhluk hidup yang sempurna, dan hal itu sudah mutlak baginya. Kalau Tuhan berdusta, maka itu bukan makhluk yang sempurna. Untuk mencari kebenaran yang dikemukakan oleh Tuhan itu, kita mencari dengan akal kita, dan kebenaran itu akan kita kemukakan sebagai ide-ide yang tegas. Akan tetapi Descartes tidak dapat membuktikan dari mana kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak berdusta atau makhluk sempurna. Saya akan menjelaskan apa itu aliran empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang tertuju pada keduniaan, yang menentang sikap mementingkan dogma agama yang kaku. Ada 3 pendukung teori ini. Yang pertama adalah John Locke. Menurut John Locke, pengetahuan itu bukanlah telah ada pada kita, tetapi ada di luar diri kita dan datang kepada kita melalui alat indera. Yang kedua adalah George Berkeley. Menurut Berkeley, sesuatu ada karena diamati. Kalau tidak diamati, maka tidak ada. Yang ketiga adalah David Hume. Dia adalah seorang penganut skeptisisme dan agnostik. Skeptisisme adalah sikap menangguhkan pertimbangan tentang suatu sampai analisa kritik tentangnya dapat diperoleh. Sedangkan agnostik adalah orang yang berpendirian bahwa adanya Tuhan itu tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dibohongkan. Jadi, positivisme merupakan aliran yang berorientasi pada ilmu pengetahuan alam. Timbulnya filsafat positivisme adalah sebagai reaksi terhadap spekulasi teologis dan metafisis filsafat Hegel. Aliran positivisme ini memberikan tekanan kepada fakta, kepada bukti-bukti konkret, kepada suatu yang diverifikasi. Tokoh-tokoh utama aliran positivisme ini yakni Auguste Comte dan John Stuart Mill. Auguste Comte berpandangan bahwa alam pikiran manusia berkembang menjadi 3 tahap.
yakni religius, metafisis, dan positivisme. Pada tahap religius, segala sesuatu diterangkan dari sudut pandang adanya pengaruh dan sebab-sebab yang melampaui kemampuan dan kodrat manusia. Manusia memandang suatu dari sudut keyakinan, baik politisme ataupun metodisme. Pada taraf metafisis, segala sesuatu diterangkan oleh manusia melalui abstrak, melalui perenungan metafisis. Pada tingkat positivisme, segala sesuatu ingin diterapkan dari sudut pengetahuan yang bertolak dari hukum sebab akibat yang sudah deterministis. Menurut Comte, ilmu pengetahuan termasuk ilmu masyarakat haruslah bersemangat positivisme. Artinya pada dialami dan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang berdasarkan hukum kuasalit. Comte sendiri adalah ahli sosiologi dan dipandang sebagai bapak ilmu sosiologi modern.